Oke, ya sekali lagi mungkin saya harapkan teman-teman eh, yang sudah mendaftar sebagai mahasiswa informatika untuk masyarakat, SKS-nya sudah teman-teman ambil, pastikan ya eh, teman-teman juga harus tetap bergabung gitu ya di dalam grup Telegram informatika untuk masyarakat, karena di sana akan terdapat beberapa informasi ya, terutama di akhir kita akan cek and recheck gitu ya, semua informasi yang teman-teman lakukan gitu ya, sehingga nanti terkonversi nilai yang akan teman-teman dapatkan gitu ya. Ya, supaya tidak berlama-lama eh, kita mulai saja. Oke, ya selamat pagi sekali lagi. Ini mudah-mudahan ini menjadi kick off pertama kita ya di meeting informatika untuk masyarakat, dan kebetulan Kaprodi informatika S1 informatika ini tidak dapat hadir ya karena ada kegiatan sidang yudisium ya, sidang yudisium bersama Sekprodi reguler Ibu Fani ya. Sehingga untuk sosialisasi atau kick off meeting pada pagi hari ini hanya akan disampaikan oleh saya gitu ya. Oke, jangan kecewa ya, nanti ketemu Pak Kaprodinya nanti aja. Oke, jadi informatika untuk masyarakat ini adalah panduan ya teman-teman. Saya akan mensosialisasikan panduan. Nanti panduan juga akan saya share gitu ya. Nah, di dalam panduan itu berlaku dari sebelum-sebelumnya ya, dari tahun 2020 sampai sekarang 2021. Nah, tetapi akan ada beberapa bagian dalam panduan itu sudah tidak berlaku gitu ya, atau ada treatment khusus di tahun ini ya, di ganjil 2021-2022 gitu ya. Akan ada beberapa di panduan itu tidak berlaku, tapi akan ada tambahan khusus informasinya yang akan disampaikan sekarang gitu ya. Oke. Oke, next. Nah, ini ya. Nah, ada update dari 2020 ya ke 2021, yaitu adalah mengenai PLO ya. Oke, PLO ya. PLO program learning outcome untuk mata kuliah ini ada dua, yaitu adalah PLO 2 dan PLO 9 ya. Nah, PLO 2 dan PLO 9 ini terdiri dari 3 CLO ya. 2 CLO ke CLO 2 dan 1 CLO itu ke PLO 9 ya. Oke. Nah, dan kegiatan ini adalah kegiatan pengabdian masyarakat begitu ya. Berarti ada namanya masyarakat sasar gitu ya. Ketika teman-teman melakukan kegiatan ini, apa sih kegiatan informatika untuk masyarakat ini seperti apa sih? Jadi ini adalah kegiatan ya yang teman-teman lakukan bersama nanti dosen pendamping gitu ya, untuk melaksanakan kegiatan yang membantu masyarakat ya. Ini membantu masyarakat gitu ya. Masyarakat sasar ini apa saja? Oke, masyarakat pertama adalah masyarakat sasar dapat dari lingkungan sendiri atau universitas Telkom, fakultas atau prodi dalam kegiatan Adimas atau kegiatan serupa lainnya. Nah, karena selama sekarang ini adalah masa pandemi ya, jadi tidak harus di lingkungan Universitas Telkom ya. Teman-teman bisa melakukan kegiatan di lingkungan teman-teman sendiri, misalkan teman-teman sekarang yang ada di daerah timur ya, atau ada di daerah utara gitu ya, Pulau Jawa. Nah, atau ada sebelah barat Pulau Jawa gitu ya. Nah, teman-teman bisa melaksanakan masyarakat sasar yang ingin teman-teman menjadi sasar gitu ya, itu boleh di luar dari lingkungan Universitas Telkom. Oke. Nah, agar manfaat pengabdian masyarakat dapat dirasakan secara efektif, maka setidaknya kegiatan pengabdian masyarakat tersebut bisa berdampak tidak kurang dari 5 orang. Maksudnya apa, Pak? Jadi misalkan begini ya, misalkan ingin membantu ibu-ibu di posyandu gitu ya. Artinya di situ ibu-ibu posyandu kan ada banyak orang ya di situ ya. Ada nanti bidannya, ada tim-tim yang menyiapkan administrasi dan lain sebagainya. Nah, itu dan itu kan melayani masyarakatnya sendiri ya. Dan itu kan lebih dari 5 orang ya. Berarti itu berlaku, boleh gitu ya.
Oke, yang tidak berlaku itu kalau misalkan kegiatannya hanya untuk menguntungkan satu orang gitu ya. Misalkan untuk membuat sesuatu, membantu pedagang misalkan. Ya dagangan itu sendiri gitu ya, dan satu orang gitu. Nah, itu berarti tidak tidak berdampak ya lebih dari 5 orang. Jadi masyarakat itu tidak kurang dari 5 orang ya. Oke. Nah, yang ketiga lokasi pengabdian ya. Nah, lokasi pengabdian diprioritaskan pada daerah asal mahasiswa. Tujuannya adalah untuk membantu pembangunan daerah asal mahasiswa juga bisa ya. Yang tadi sudah saya sampaikan ya. Lalu 4 kelompok-kelompok masyarakat sasar itu ada beberapa. Ada masyarakat dunia usaha kecil atau menengah ya, masyarakat di instansi pemerintah misalkan teman-teman bantu di apa ya, instansi pemerintah apa ya, misalkan ada di badan pertanahan, badan apa boleh ya, misalkan atau teman-teman bikin nanti di puskesmas bantu gitu ya. Nah, bukan bantu nyuntik ya, tapi disesuaikan nanti dengan keahlian teman-teman itu adalah informatics ya. Lalu ada perorangan atau kelompok masyarakat ya yang tidak atau kurang produktif ya. Dan yang keempat adalah unit layanan masyarakat non profit ya. Misalkan ada unit-unit apa ya yang tidak profit ya, yang tidak bukan menjual sesuatu gitu ya, untuk mencari keuntungan gitu ya. Itu bisa juga gitu ya. Oke, nah ini definisi-definisinya nanti akan ada di panduan, nanti saya akan share ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman untuk tidak apa apa namanya nanti akan teman-teman baca langsung ya di panduannya ya, seperti apa sih masyarakat dunia kecil, masyarakat instansi pemerintah, perorangan ya, lalu unit layanan masyarakat atau kelompok masyarakat. Oke. Nah, kita masuk dulu ke keluaran ya teman-teman ya. Nah ini oke. Luarannya apa ya untuk informatika untuk masyarakat gitu ya. Kegiatan pada mata kuliah informatika untuk masyarakat diupayakan ya sesuai dengan bidang informatika. Oke, namun demikian dapat dikaitkan dengan bidang lainnya gitu ya. Misalkan ditambah ada bidang misalkan ada manajemen gitu ya, ada desainnya boleh gitu ya. Nah, tapi fokusnya harus ada bidang informatika. Dan ini adalah luaran default yang ada di panduan gitu ya. Ada poster himbauan atau edukasi, atau ada website ya, atau media sosial promosi, ada barang atau jasa ya, ada penyuluhan gitu ya, ada haki, publikasi jurnal dan publikasi media massa. Nah, di sini perlu diketahui bahwa kegiatan mata kuliah informatika untuk masyarakat tidak didanai ya oleh prodi. Nah, atau maupun Universitas Telkom ya, sehingga kegiatan yang membutuhkan dana besar dapat dihindari ya. Jadi kalau teman-teman mau butuh ada pendanaan, teman-teman harus ikut yang namanya tadi ya, seperti yang saya share itu adalah InnoVillage gitu ya, atau kegiatan-kegiatan lainnya yang memberikan dana gitu ya untuk kegiatan ini ya. Nah, untuk kegiatan informatika untuk masyarakat sendiri memang tidak ada anggarannya begitu ya. Oleh karenanya teman-teman untuk pengabdian masyarakat ini juga diupayakan untuk untuk tidak terlalu banyak memakan biaya ya. Misalkan teman-teman hanya bikin website begitu ya, atau bikin mobile apps itu, jadi sehingga tidak terlalu banyak memakan biaya ya gitu ya. Dan mungkin untuk kayak seperti server dan apa, mungkin cari yang standar saja, yang gratis kayak Hero Cup gitu ya dan sebagainya ya. Oke. Nah, karena kenapa ya prodi ini tidak menganggarkan gitu ya? Karena ini kesusahan di keuangan nanti ya. Untuk mencairkan anggaran itu sangat susah begitu ya. Dan ini tidak akan bisa banyak begitu ya untuk kelompok gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah ya. Oke. Tapi tidak akan jadi masalah kalau teman-teman membuat sesuatu hal yang yang free ya. Ya, tentang penyuluhan misalkan, nah itu teman-teman itu kan nggak butuh banyak dana gitu ya, mungkin paling ya transport saja gitu ya. Oke, seperti itu ya. Atau penyuluhannya bisa online kan ya, kalau penyuluhan online ya teman-teman bisa berikan bisa gratis ya, tanpa adanya biaya perjalanan gitu ya. Nah,
khusus untuk semester sekarang ya, 21, 22 semester ganjil ya nih, sorry ini luaran khusus semester ganjil 21, 22. Nah, mahasiswa peserta IUM sudah dibekali ya. Nah, kemarin kan ada syaratnya ya. Untuk masuk ke IUM, teman-teman itu harus mengikuti yang namanya apa? Mobile dan web apps develop ya. Nah, teman-teman nanti saya akan berikan link untuk teman-teman untuk di LMS ya. LMS-nya nggak tahu apakah sudah aktif atau belum. Dan teman-teman nanti wajib ya memasukkan semua sertifikat yang teman-teman dapatkan melalui program ini ya. Pelatihan sebelumnya ini ya, ada mobile sama ada web apps ya. Nah, ini teman-teman wajib melampirkan nanti sertifikat tersebut di dalam LMS ya sebagai bukti. Dan mahasiswa peserta IUM sudah dibekali tadi ya. Nah, pada semester ini ya semua kelompok diwajibkan membuat aplikasi web atau mobile dalam Pengmasnya. Nah, saya teman-teman sudah mulai mikir-mikir ya sekarang ya. Jadi sekarang harus dalam berbentuk mobile dan web apps. Yang sederhana saja. Jadi jangan yang susah-susah ya. Kemarin kan sudah ada contoh yang untuk yang mobile sederhana ya, misalkan untuk yang versi jual gitu. Dalam bentuk prototipe saja. Oke ya. Dalam bentuk prototipe, seandainya nanti masyarakat sasarnya butuh supaya itu dijalankan ya, kalau untuk mobile kan gampang ya, tinggal dibentuk menjadi apa produk standar begitu ya. Kalau untuk web juga bisa hosting, untuk coba cari hosting yang gratis dulu gitu ya, karena untuk anggaran nanti teman-teman bisa ajukan nanti seandainya ada lomba Pengmas gitu ya, teman-teman bisa masukkan ya. Oke, salah satu contohnya adalah InnoVillage itu ya teman-teman ya. Jadi InnoVillage itu didanai loh teman-teman ya, lumayan didanai. Jadi kalau teman-teman tertarik supaya kegiatan ini dapat uang saku ya, nah teman-teman harus mengikuti tadi InnoVillage tadi gitu ya. Itu sebagai tambahan saja ya, itu tidak saya wajibkan, tapi teman-teman sekarang sudah melihat seperti apa sih gitu ya kalau InnoVillage itu. Mau Ya, nanya Pak, boleh. tadi yang bagian sertifikat dari datang ke pelatihan yang awal ini, saya kan datang ke pelatihan, cuman di Ya. pelatihan yang kedua, saya belum absen, baterai HP saya habis, posisi saya lagi jalan pulang Pak, dan waktu pengen absen itu udah habis juga waktunya, tapi saya ada bukti screenshot Pak, gimana Pak? Web apa ya? Yang pelatihan apa ya? Pelatihan Yang web mobile atau app, mobile? yang mobile, tanpa. Yang mobile ada infonya di web ya. Coba teman-teman kamu cek ya di web. Ya, di web sertifikat itu ada syaratnya. Kalau misalkan tidak dapat sertifikat, kalau mau mobile sertifikat ada syaratnya di situ ya. Oke ya. Di website yang daftar kemarin Pak. Ya, di website Oke. yang ada pendaftaran itu, tempat download sertifikatnya. Coba dicek dulu sertifikatnya ada nggak nama kamu. Kalau nggak ada, ya ada, ikutin di situ. Di bawah itu ada informasi bagaimana untuk mendapatkan sertifikat mobile susulan ya. Oke Oke, Pak, makasih Pak. sama-sama. Oke, ya jadi ini ya ada pada semester ini kelompok ini ya, jadi bukan perorangan ya, jadi bukan satu orang yang buat tapi kelompok ya. Oke, nanti kelompoknya seperti apa nanti ya. Oke, oke, selain membuat aplikasi web atau mobile ya, teman-teman harus melakukan penyuluhan ya. Penyuluhan itu maksudnya apa? Sosialisasi ya, seperti sekarang ini boleh. Misalkan sosialisasi tentang websnya itu atau web atau mobile apps-nya itu seperti apa ya. Nah, penyuluhan ini wajib diikuti oleh dosen pembimbing. Jadi dosen pembimbing wajib hadir. Oke. Nah, kalau tidak hadir ya berarti penyuluhan ini dianggap tidak jadi gitu ya. Dan satu lagi, pengerjaan poster gimana Pak? Kalau poster boleh, tapi kalau poster maka nilai maksimal dari prodi diberikan adalah nilai B. Ya, teman-teman nggak bisa dapat nilai A gitu atau AB ya kalau teman-teman nanti membuat yang namanya poster himbauan ini. Begitu ya. Jadi karena fokus kita adalah teman-teman sudah diberikan pelatihan web mobile sehingga teman-teman kita push untuk bisa membuat web atau mobile apps ya. Jadi kalau teman-teman misalkan kepaksa banget lah gitu ya, tidak membuat satu mobile apps tapi membuat poster boleh, tapi nilai maksimalnya adalah B. Ya, maksimal B ini
ini juga akan dinilai oleh dosen pendamping. Itu pun kalau dosen pendampingnya setuju gitu ya. Oke, kalau dosen pendampingnya setuju, maka nilai maksimal B, ya maksimal B. Berarti bisa C dan bisa seterusnya ya. Gitu ya. Jadi ini adalah untuk luaran khusus ya semester ini ya. Oke, nah sorry ya. Wah, ini belum update ya. Oke, nanti saya update ya. Untuk proses pelaksanaan seperti ini, mahasiswa menentukan masyarakat sasar dan permasalahannya ya. Lalu disetujui pembimbing akademik ya atau tidak. Kalau iya, lalu dibuat proposalnya gitu ya. Buat proposalnya ya atau tidak gitu dan seterusnya ya. Dan di sini ya, teman-teman nanti setelah teman-teman setelah teman-teman melakukan tadi kegiatan tadi ya, ada proposal dan sebagainya ya, terus teman-teman sudah melakukan membuat app, lalu teman-teman buat laporan akhir gitu ya. Nah, teman-teman juga tetap menyediakan video berdurasi maksimal 5 menit gitu ya untuk presentasi produk teman-teman gitu ya. Misalkan bikin apps ya, maka teman-teman ada video berdurasi maksimal 5 menit ya, maksimal 5 menit untuk presentasi mengenai apa sih tujuan dari apps itu gitu ya, secara standar saja. Dan itu teman-teman nanti harus upload juga sesuai dengan form yang nanti akan diberikan gitu ya. Nah, form penilaian juga ada gitu ya. Nah, untuk timeline nanti ini akan saya update lagi ya. Oke. Ini ada minggu ke-1 ya. Nah, minggu ke-1 itu mulai dari sekarang ya. Minggu 1 itu membentuk tim. Oke, sampai minggu ke-3 lalu menentukan masyarakat sasar juga. Minggu ke-4 dan seterusnya. Nah, pengumpulan proposal itu ada di sampai minggu ke-8 ya, teman-teman ya. Mau diperhatikan itu. Nah, lalu pelaksanaan dan penulisan pelaksanaannya boleh sebenarnya pelaksanaannya juga boleh mendahului ya, nggak masalah ya. Pak, boleh nggak kalau saya laksanakan sekarang? Boleh gitu ya. Boleh. Sampai di minggu 13 teman-teman harus sudah menulis laporan akhir. Dan di terakhir di minggu ke-14 itu teman-teman sudah presentasi dan unggah laporan ya. Nah ini tuh presentasi itu tadi ya dalam bentuk video tadi ya teman-teman sudah kalau sudah teman-teman sudah mengirimkan video nanti di minggu 14 ini dosen-dosen akan memberikan nilai gitu ya seperti itu. Nah ini deadline-nya nih, mohon maaf ini saya belum edit ya. Nanti deadline-nya nanti saya akan update ya sesuai dengan timeline ini ya. Oke, nah dalam membuat proposal gitu ya terdiri dari 1 orang ya ketua dan anggotanya 2 sampai 5 orang. Jadi maksimal ada 6 gitu ya. Wajib menyertakan 1 dosen pendamping. Nanti dosen pendamping diplot oleh fakultas atau prodi ya. Oke. Lalu format proposalnya seperti apa? Ini ada format proposalnya ya. Ada format proposalnya seperti ini. Nanti teman-teman juga bisa lihat di panduan ya. Nanti saya akan berikan ke panduan. Nggak usah khawatir ya. Oke, berikutnya. Nah, untuk laporan akhir hampir mirip sebenarnya ya dengan proposal ya. Oke, tetapi di sini ada hasil kegiatan Pengmas ya. Oke, hasilnya seperti apa ya. Lalu ada beberapa lampiran-lampiran yang teman-teman perlu buat gitu ya. Nah, mahasiswa kelas internasional ya, ada nggak mahasiswa kelas internasional di sini? Ini wajib proposal dan laporan akhir dalam bahasa Inggris. Oke. Jadi teman-teman yang dari kelas internasional itu wajib wajib menulis proposal itu dalam bahasa Inggris ya, tidak boleh dalam bahasa Indonesia. Misalkan dalam satu kelompok ada 1 mahasiswa mahasiswa inter, maka kelompok itu jadi harus berbahasa Inggris gitu laporannya ya. Nah, itu ya. Oke. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini adalah form yang akan dinilai oleh pembimbing ya. Oke. Form ini akan diisi oleh secara daring oleh pembimbing ya, CLO1, CLO2, CLO3. Nah, mahasiswa yang tidak berkontribusi ya, misalkan dalam kelompok itu ada 6, misalkan ada 1 atau 2 mahasiswa yang tidak ikut berkontribusi, maka dospem ya, atau dosen pembimbing ya, berhak untuk tidak memberi nilai. Jadi jangan kaget teman-teman ketika teman-teman, oh kok saya nilainya saya beda ya dengan teman kelompoknya, karena itu dinilai oleh pembimbing
gitu ya. Atau misalkan kenapa saya nggak lulus ya, berarti nanti itu dinilai dari pembimbing. Ya. Nah, saya sebagai koordinator di sini ya, saya hanya merekap. Jadi ketika nanti nilainya keluar, itu semuanya balik lagi ke dosen pembimbing ya, bukan saya yang akan memberikan nilai ini, gitu ya. Oke, kecuali kalau teman-teman kegiatannya adalah membuat poster, maka ini semua gugur ya, semua nilai yang didapatkan gugur maksimal itu nanti di-convert akan transformasi ya ke dalam maksimalnya adalah nilai B. Ya, misalkan yang dari A itu jadi B, maka berarti jadi yang AB berarti jadi apa? Mungkin jadi BC gitu ya. Gitu. Oke, yang berarti yang B jadi C gitu ya, karena dia turunnya sesuai dengan plotting gitu ya. Oke. Nah, lalu ada skema apresiasi ya. Nah, kalau teman-teman yang sudah, Pak, saya sudah banyak ya yang kontak saya, Pak, saya sudah pernah melaksanakan Pengmas sebelumnya gitu atau kegiatan-kegiatan yang pengabdian begitu ya. Maka teman-teman boleh mendaftar di skema apresiasi karena kemarin saya sudah berikan link spreadsheet kelompok. Di sheet sebelahnya itu ada namanya skema apresiasi. Teman-teman masukkan di situ semua bukti-bukti kegiatan. Dan ini akan dievaluasi ya oleh prodi ya. Jadi bukan saya masukkan apresiasi maka saya otomatis sudah tidak perlu ikut kelompok ya. Nah, ini akan dievaluasi. Evaluasinya akan keluar sekitar deadline terakhir, kapan deadline terakhir pengumpulan tadi skema apresiasi dan kelompok begitu ya. Dan di situ akan ditentukan seminggunya akan ditentukan oleh Kaprodi ya. Nah, apakah ini berhak atau enggak? Kalau yang tidak berhak, berarti teman-teman wajib membuat ikut atau bergabung dengan kelompok lainnya. Gitu ya. Jadi ini tolong diperhatikan. Oke. Nah, pengajuan apresiasi ini akan ditinjau oleh prodi ya dan kemungkinan ditolak. Nah, mahasiswa yang ingin mengambil skema ini dapat meregistrasikan kegiatan pada link pendaftaran IUM. Gitu ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, berikutnya ada InnoVillage ya. Nah, ini deadline-nya Sabtu ini ya. Waduh ya. Dekat banget ya. Dan mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama supaya semoga diperpanjang ya, diperpanjang lagi gitu ya karena sedikit mungkin yang daftar ya. Nah, teman-teman ini ya, kalau ikut ini teman-teman bisa ada pendanaan. Pertama, kalau lolos proposalnya dapat pendanaan gitu ya. Dan teman-teman sudah kalau membuat apps itu pasti bisa 10 besar lah ya. Karena kemarin yang menang-menang yang juara InnoVillage ini bisa bikin namanya satu aplikasi namanya My Bidan. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi ada teman-teman dari fakultas apa ya saya lupa membuat yang namanya My Bidan. Aplikasi menghubungkan antara bidan dan masyarakat. Misalkan ada urgent, tiba-tiba nih pengen brojol gitu ya, pengen melahirkan gitu ya. Jadi supaya tidak bingung ya dengan menggunakan aplikasi My Bidan gitu ya. Ya, itu ide-ide sederhana ya teman-teman ya, ide-ide sangat sederhana. Nah, mungkin teman-teman juga punya ide-ide lain. Mungkin idenya adalah yang brilian ya, misalkan tentang pengurangan sampah yang gitu-gitu ya. Jadi bawa ke dalam bentuk ekologi, misalkan sampah, terus plastik ya, lebih spesifik lagi misalkan tentang sampah plastik gitu ya, atau ke pertanian gitu ya misalkan gitu ya. Nah, teman-teman sudah mulai sekiranya survei gitu ya ke masyarakat, kira-kira ada butuh teknologi apa yang teman-teman bisa teman-teman kembangkan ke mereka gitu ya. Nah, kalau teman-teman mengirimkan proposal ke InnoVillage ya, di mana proposal itu adalah membuat web atau mobile apps dan lolos pembiayaan ya, maka teman-teman mendapatkan ya SKS IUM ini otomatis A. Dan yang kedua adalah mendapatkan 2 mata kuliah MKPM. Berarti 2 mata kuliah masing-masing 3 SKS, berarti ada 6 SKS. 6 SKS mata kuliah pilihan itu dapat otomatis A. Artinya apa? Teman-teman mengurangi 2 mata kuliah pilihan. Ya. Mata kuliah pilihan kan lumayan ya. Lumayan effortnya ya, ada tugas dan sebagainya ya. Tapi kalau kalian ikut ini dapat 2 mata kuliah pilihan MKPM, tidak perlu masuk kelas, sudah dapat 6 SKS begitu ya. Dan itu sudah otomatis A gitu ya. Dan yang kedua, kalau teman-teman mengirim proposal ke InnoVillage sama ya membuat web or mobile apps,
tapi tidak lolos sayangnya, gitu ya. Nggak apa-apa, jangan bersedih ya. Nah, kalau tidak lolos, tapi teman-teman itu menyelesaikan apps yang dibuat. Ya, misalkan tadi apps yang diusungkan, misalnya tadi ya, apps untuk apa ya, untuk sampah plastik misalkan ya. Nah, nanti sampah plastik itu nanti apps itu kalian menjadikan suatu proposal. Ketika misalkan tidak lolos, tapi kalian tetap membuat apps itu, maka teman-teman bisa dapat 1 SKS IUM tadi ya, dapat A yang ini, dan 1 mata kuliah MKPM. Ya, artinya ada 3 SKS yang teman-teman mata kuliah pilihan yang teman-teman bisa ambil ya. Otomatis ini menyelam sambil minum air ya istilahnya ya. Dan untuk lebih lanjutnya mengenai seperti apa proposal dan sebagainya, saya sudah berikan di Telegram ya. Dan teman-teman kalau pengen juga tertarik lebih detail lagi mengenai Innovillage, silakan masukin ke innovillage.id 2021. Dan contoh proposalnya juga teman-teman sudah saya share ya di Telegram. Ya. Nanti saya akan ulang ya share ya, update juga dengan ini ya. Gitu ya. Oke, ini salah satu ya. Salah satu alternatif teman-teman kalau kegiatan ini dibiayai plus teman-teman mau sekalian aja mau nambah SKS gitu ya. Oke, semester depan supaya tinggal teman-teman ambil SKS MKPM dan langsung dapat nilai A gitu ya. Nah, lalu ada Kedai Reka nih. Kemarin ada info dari Kedai Reka, ada Bu Ayu nggak di sini? Halo Bu Ayu. Hadir. Halo Bu Ayu. Silakan Bu Ayu. Bu Ayu mau presentasi atau gimana Bu Ayu? Boleh, ada waktunya nggak? Boleh, masih ada waktu. Silakan Bu Ayu ya. Sekarang ya. Aku boleh share di share. Mana nih? Iya, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke Pak Putu. Aduh, maaf nih, ada iklan. Dan juga teman-teman ya, mahasiswa ya, di mata kuliah IUM ya. Ya. Di sini saya mau mempresentasikan sedikit. Jadi kami dari Kakak Software Engineering itu punya proyek penelitian gitu ya, dan salah satu luarannya adalah ditarget untuk memberikan diseminasi hasil penelitian kita ke masyarakat. Saya cerita sedikit tentang proyek angkasanya. Jadi kita menangkap masalah bahwa dengan adanya pandemi gitu ya, jadi semua pembelajaran itu ditarik ke online. Bahkan yang kita prediksi post pandemic pun e-learning itu masih akan sangat digunakan gitu. Nah, untuk di konteks Indonesia sendiri, tidak semua institusi itu seberuntung Pelyu gitu ya, yang punya unit COE, punya infrastruktur, juga mungkin punya orang gitu, punya human resource yang memadai, kemudian punya infrastruktur juga, dan punya apa ya, biaya gitu ya, punya dana untuk mendevelop dan mengembangkan LMS. Nah, ini ada beberapa masalah yang dihadapi oleh institusi pendidikan, misalnya nggak punya orangnya, nggak ada yang ngerti nih gimana cara membangun LMS, nggak ada orang yang untuk maintenance, kemudian nggak punya infrastruktur, gimana ya harus upload ke server dan sebagainya. Kemudian juga mungkin keterbatasan biaya. Nah, di proyek angkasa ini kita bergandengan tangan dengan saudara kita Telkom Sigma sebagai penyedia infrastruktur cloud, sehingga e-learning-nya kita pasang di cloud gitu ya. Atau teman-teman bisa lihat LMS as a service lah, kurang lebih seperti itu. Ada beberapa area yang menjadi concern research kita. Yang pertama adalah teknologi cloud, kemudian tentu saja LMS, kemudian ada front end application dan content management. Nah, ini arsitekturnya. Secara sederhana bisa digambarkan seperti ini. Jadi akan ada dashboard, kemudian ada engine. Oh ya, namanya angkasa gitu ya, supaya kita ingat adanya di angkasa itu di awan gitu ya, di cloud gitu. Kemudian ada front end. Nah, yang itu tuh nggak usah dipikirin, itu ada tim peneliti sendiri yang memikirkan. Nah, kita akan concern ke yang terakhir nih, dari sisi user. Kita perlu adanya sosialisasi, pelatihan, diseminasi, dan sebagainya ke calon pengguna si angkasa. Nah, inilah yang akan kita tawarkan
tawarkan ya, kita tawarkan sebagai topik IUM teman-teman. Oke, ini langsung aja. Jadi di salah satu luaran dari penelitian kita berupa aplikasi, gitu ya, dan kita wajib melaksanakan pelatihan pemanfaatan e-learning. Sehingga kalau makanya masyarakat sasarnya kita mensasar tuh sekolah. Nah, sekolahnya itu level SMP, SMA gitu ya. Nah, jadi kegiatannya ada pelatihan pemanfaatan e-learning, kemudian ada diseminasi hasil penelitian, dan survei penggunaan e-learning. Nah, dalam hal ini pelaksananya siapa? Dosen sebagai pembimbing dan sebagai pemateri. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, yang ngisi materi nanti dosen-dosen. Kemudian peran mahasiswa yang di sini apa? Yang pertama adalah mencari masyarakat sasar, kemudian mengelola kegiatan pelatihannya. Saya nggak tahu timeline ini cocok apa enggak, tapi kalau di kami kurang lebih akan di bulan November, Pak Putu ya. Ya, sesuai Bu, Betul sesuai ya? November. Oke, Ya, oke. betul. Kemudian menjadi asisten pemateri, kemudian atau mungkin ada tugas tambahan misalkan membuat video atau membuat modul gitu ya. Yes, ya. Oke, akan membantu dosen-dosen. Jadi kami juga punya tim dosen yang akan jadi pemateri, membuat silabus lah kurang lebih seperti itu. Kemudian, yang kita tawarkan adalah 5 kelompok minimal, tapi lebih kalau banyak nggak apa-apa gitu ya. Kita coba carikan dosen pembimbing dan pematerinya. Kemudian syaratnya adalah berasal dari satu daerah yang sama. Jadi jangan satu di Aceh, satu di Papua, satu di Makassar, tuh sekolah yang disasarnya mungkin di Bali gitu ya, jadinya agak susah. Jadi misalnya teman-teman yang di Aceh berkumpul, terus ada sekolah yang bisa kita berikan pelatihan, boleh arrange dengan sekolah SMA 1 Aceh misalnya gitu ya. Dan yang di Makassar, di SMK Informatika Makassar gitu, atau misalnya di Bali di SMP berapa gitu ya. Tapi kurang lebih di sekolah menengah, SMP hingga SMA. Kenapa? Karena kalau untuk SD sepertinya terlalu rumit kalau pakai LMS gitu, sehingga kita memang sasarnya ke user yang lebih lebih dewasa gitu ya, ke SMP atau SMA. Kemudian ya itu aja sih mungkin Pak Putu ininya yang bisa disampaikan. Jadi kurang lebih adalah 3 orang satu kelompok. Kemudian nanti akan ada dosen pembimbing dan pemateri. Kalau ada yang minat bisa hubungin Pak Dawam. Pak Dawam ya? Ya, Pak Dawam. Boleh mungkin nanti Bu di kolom chat diinfokan nomor HP-nya Pak Dawam ya. Oke, siap. Ya. Siap. Oke. Gitu aja Pak Putu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Ayu. Oke ya teman-teman ya, jadi salah satu alternatif lain teman-teman misalkan tidak membuat apps begitu kelompoknya, boleh teman-teman ikut kegiatan dari Ibu Ayu ya sebagai PIC Kedereka. Jadi teman-teman ada beberapa alternatif nih ya. Nah Bu Ayu, kalau tadi infonya ada uang pulsa nggak Bu Ayu? Buat teman-teman Bu Ayu. Oh, bisa diatur, bisa. Bisa ya Bu Ayu ya. Oke ya, jadi kalau misalkan nanti dari Bu Ayu nanti akan dikasih uang pulsa lah ya, uang beli es lilin ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tadi sudah disampaikan untuk skema sendiri. Kalau untuk reguler artinya teman-teman tidak ikut Innovillage, teman-teman tidak ikut yang namanya Kedereka, teman-teman membuat satu app seperti standar seperti biasa, bisa berkelompok 6 orang ya, dan di salah satunya adalah ketua begitu ya. Tapi kalau untuk Kedereka tadi sudah diinfokan oleh Bu Ayu bahwa pesertanya sebentar 3 orang ya Bu Ayu ya. Satu kelompok itu 3 orang ya, 3 orang ya. Dan di sini di daerah yang sama gitu ya. Iya, 3 orang di daerah yang sama. Sili ya. Ya, kita buka sih untuk 5 kelompok, tapi boleh lebih ya? lebih dari 5 juga. Nanti kita atur-atur lah. Ya, 5 kelompok di kalau tempatnya daerahnya bebas. Bebas, Pak. Ya, bebas ya. Oke.
Oh, lebih baik kalau tersebar di seluruh Indonesia, Bu Ayu ya. Iya, betul. Oke ya. Oke ya, gitu teman-teman ya. Jadi apa? Ini ya, jadi ada satu apa namanya? Ada salah satu alternatif ya buat teman-teman, misalkan saya pengen ikut yang Kedareka dengan Bu Ayu nih ya, tapi apps-nya sudah ada ya Bu Ayu ya, jadi aplikasi sudah ada, jadi teman-teman hanya tugasnya adalah mencari masyarakat sasar seperti tadi ya, terus teman-teman juga menyiapkan kegiatan itu, jadi teman-teman sebenarnya tidak perlu bikin apps gitu ya, karena ini cuma 3 orang ya, satu kelompok gitu ya, dan domisili daerah yang sama, jadi tinggal cari masyarakat sasar, teman-teman untuk menyiapkan untuk sosialisasinya begitu ya, dan sosialisasinya juga oleh dosen gitu ya. Nanti teman-teman juga nanti diajarkan kok dengan Bu Ayu ya, setiap kelompok itu nanti seperti apa untuk membuat laporan dan sebagainya Bu Ayu ya. Oke. Nah, itu ya teman-teman, tadi InnoVillage sudah ya. Ini juga InnoVillage juga satu alternatif kalau teman-teman tadi pengen ikut lomba ceritanya gitu ya, daripada hanya bikin apps terus tidak diapa-apakan, ya udah sekalian aja idenya dilombakan ya, teman-teman bisa dapat uang juga ya gitu ya. Ada Pak Nurik nggak di sini? Pak Nurik? Halo. Pak Nurik tadi ada? Iya, hadir Pak. Oh ya, Pak Iya, Nurik, Pak. ini kalau mahasiswa selain dapat hadiah nih yang Pak Nurik ya, berarti didanai juga ya Pak Nurik ya, sesuai dengan anggarannya. Gimana Pak Nurik? Oh iya, baik teman-teman. Ini sebenarnya program yang sangat menarik ya, teman-teman. InnoVillage 2021. Jadi program Abdimas yang diusulkan oleh mahasiswa gitu ya. Kalau teman-teman punya ide yang memiliki inovasi gitu ya, ini kesempatan yang baik untuk merealisasikan ide teman-teman itu, karena kita bisa mengajukan sampai nominal segini, ini merupakan kesempatan yang langka Ya, gitu ya. luar biasa ya ini hadiahnya ya. Kapan Selain lagi gitu ya? betul sekali ya. Selain itu Kak, Pak Putu, ini ya selain apresiasi yang diberikan mungkin kami di fakultas ada grup gitu ya, kalau teman-teman mengalami kesulitan untuk nyari template dokumen di mana gitu ya, minta surat pengantar kemana, silahkan join grup WA-nya mungkin. I see. Ya. Nanti lebih banyak berdiskusi di sana. Kalau untuk administrasi tenang ya Pak Nurik ya, nanti sudah akan dipandu gitu administrasinya ya. Iya, ditemenin kalau itunya ya. Betul. Sama kayak dosen pembimbing juga, kalau misalnya ini kan perlu dosen pembimbing ya. Iya. Kalau misalnya kesulitan, bingung mau ke siapa gitu, bisa konsultasi sama kita, nanti kita hubungi. Ya, siap. Gitu ya. Jadi teman-teman, fasilitas administrasi dan sebagainya nanti bisa di grup ya, sudah di chat kalau nggak salah sama Pak Nurul Iksan ya, di chat. Di situ betul. Di situ ada grup WA ya untuk InnoVillage. Jadi teman-teman kalau yang tertarik ke InnoVillage-nya, ide-ide yang teman-teman sudah pingin bikin inilah buat masyarakat gitu ya, dan mau dilombakan boleh. Begitu ya, boleh masuk ke sini dan teman-teman bisa apresiasinya ini gitu ya. Oke. Mudah-mudahan diundur, Pak. Ya, nah itu saya juga berharap begitu. Kalau ini diundur, teman-teman bisa kesempatan nih gitu. Bisa ya. banget ya. Ini sebenarnya deadline-nya Sabtu ya. Nah, kalau Sabtu mungkin idenya mulai, kalau sekarang sudah punya ide, kumpul-kumpulin orang dulu gitu ya. Langsung meeting malam ini ya, Pak Nurik ya. Betul. Meeting malam ini, besoknya Jumat nih, bisa kerjakan lah. Nanti template-template ke Pak Nurik ya. Pak Nurul Iksan nanti kalau template-template dan sebagainya supaya bisalah semalam ya, ini kayak bikin candi ya semalam. Iya, candi ya. Kalau ini tanggal 2 Sabtu 25 September itu pukul 24 ya, berarti masih ada sebenarnya 2 atau 3 kali 24 jam ya. Ya gitu ya teman-teman, mesti dimanfaatkan ya. Kalau ini dimanfaatkan teman-teman juga ya tadi ya. Selain pertama, kenapa ikut ini juga tadi selain teman-teman punya pengalaman, tadi punya prestasi ya Pak Nurik ya. Jadi ini juga salah satu prestasi dan ini membanggakan Telkom University. Nah, itu aja gitu ya. Sedangkan kalau tadi juga untuk yang Kedareka juga sama ya. Nanti teman-teman kerjasama dengan Ibu Ayu karena Ibu Ayu sudah punya produk ya, dan teman-teman bergabung dengan sebagai timnya Bu Ayu gitu ya untuk untuk mensosialisasikan begitu ya produknya. Nanti langsung saja nanti kontak ke Pak Dawam tadi yang sudah diinfokan, dan kalau mau bikin kelompok sudah langsung ya, nanti mungkin akan dibuatkan grup sama Bu Ayu dan Pak Dawam, itu detailnya ya. Oke, ini catatan terakhir mungkin teman-teman silakan diisi, dan spreadsheet yang saya kasih itu tadi ya, kelompok, lalu
apa namanya, kelompok. Nanti saya tambahkan KDRK-nya, saya lupa ya, ada satu kolom KDRK saya akan tambahkan. Silakan teman-teman update. Satu lagi kolom kelas, saya lupa isi ya. Nanti saya akan kasih ke kolom itu, mohon diisi juga begitu ya. Dan untuk spreadsheet ini saya akan buka sampai tanggal 28 September 2021 pukul 12 siang. Ya, teman-teman, kalau di luar itu teman-teman belum masuk menjadi anggota kelompok atau belum apresiasi, maka nanti teman-teman harus ada hukumannya. Hukumannya adalah mencari sendiri kelompok dan sebagainya gitu ya. Kalau sudah fix baru nanti teman-teman bisa kontak saya untuk masuk gitu ya. Dan dimohon ya yang sudah registrasi dicek kembali ya NIM, nama dan keterangan ketua atau anggota, karena kemarin itu ada kesalahan, mahasiswa salah masukin NIM ya, karena yang input tuh temennya lupa NIM-nya, jadi tidak match sehingga nilainya nggak keluar gitu ya. Ternyata baru cek karena dia salah NIM begitu ya. Dikira mahasiswa ini nggak ikut kegiatan gitu ya, karena nanti akan dicocokkan dengan NIM dan namanya. Nah itu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan NIM dan nama itu dipastikan sesuai gitu ya. Kalau judul Pengmas itu dapat diusulkan nanti ya setelah bimbingan dengan dosen pembimbing. Setelah atau waktu mengisi proposal, saya akan open kembali spreadsheet-nya untuk update hanya untuk hanya untuk judul ya, seperti itu ya. Oke, rasanya cukup. Mungkin kita masuk ke diskusi, teman-teman. Ada yang perlu didiskusikan? Oke, ini ada beberapa chat, saya akan baca dulu. Yang pertama, siang Pak. Jadi saya ini siapa nih, Wahid ya? Oh ini chatnya private nih ya. Saya tidak bisa hadir ke hari kedua mobile. Nah itu ada di buka lagi, ada di link untuk sertifikat ya. Link untuk sertifikat. Coba teman-teman buka LAK ya, grup LAK. Nah di LAK itu sudah saya infokan di mana link untuk sertifikat, download sertifikat. Nah di sana ada keterangan kalau seandainya teman-teman tidak sempat hadir dan atau apapun alasannya begitu ya tidak mendapat sertifikat, maka teman-teman bisa mengajukan sesuatu begitu ya untuk mendapatkan sertifikat gitu ya. Dan padahal itu ditutup deadline-nya itu kemarin ya. Nah, infonya ada di sana. Nah, mungkin nanti kalau ada teman-teman yang ini kerjakan saja dulu, nanti ininya akan dikirim ke email gitu ya. Kirim ke email, nanti saya akan cek kalau sudah sesuai maka saya akan terbitkan sertifikat gitu ya. Dan nanti saya akan infokan juga bagi teman-teman yang belum bagaimana Pak nih kalau saya belum ikut web atau mobile ya, maka teman-teman bisa tadi mengikuti seperti yang teman-teman yang belum lengkap juga sama untuk mendapatkan sertifikat. Karena kalau sertifikatnya tidak ada, maka teman-teman nilai saya tidak akan injek nanti. Ya di akhir nilai tidak akan injek meskipun teman-teman sudah ikut. Teman-teman sudah ikut kelompok tapi teman-teman tidak mengumpulkan sertifikat pelatihan, maka teman-teman tidak akan saya injek nilainya. Gitu ya. Jadi itu syaratnya. Pak, oke, ya. Saya kan udah hadir yang mobile yang 2 hari itu, Pak. Tapi nilai sertifikatnya nggak muncul, Pak. Oke, nanti nanti diskusi dengan saya ya. Oke ya, nanti Pak. Nanti PM saja dengan saya terkait kalau sudah ikut 2 kali untuk yang mobile ya, tanggal berapa mobilenya, tanggal 10 dan 11 ya, 10 dan 11 September. Kalau 2 itu hadir tapi tidak ada, ya nanti ada ininya. Tapi udah absen belum? Sudah Pak, ini absensinya udah ada di spreadsheet Pak. Oke, nanti saya cek ya. Oke, ada lagi pertanyaan selain itu? Selain mengenai sertifikat sebelumnya? Pak mau izin bertanya, boleh? Boleh, silakan. Kan kemarin saya dan beberapa teman dari informatika yang lain mengikuti acara Community Service Learning dari Elektro kalau salah. Itu. PPM nah, ya? Itu, ya. Yes, PPM. Itu bisa dikonversikan jadi nilai apa gimana? Kan tadi ada skema apresiasi gitu. Betul, itu skema apresiasi. Bisa. Okay. Nanti teman-teman daftarkan di skema apresiasi, seperti apa kegiatannya, laporannya juga dijelaskan, ada foto-foto dan sebagainya, bukti-bukti ya. Supaya nanti ketika Kaprodi periksa, itu diterima atau tidak sebagai pengganti kegiatan, gitu ya. Boleh skema apresiasi, boleh. Oke, terima kasih, Pak. Memang betul service community itu memang dari awal saya infokan itu akan diklaim sebagai IUM ya. Gitu ya. Oke.
Lagi, yang lain ada pertanyaan? Pak, kalau misalnya Ya. saya nggak ada sertifikat sama sekali, tapi kalau misalnya saya lewat Oh. skema apresiasi bisa nggak? Tidak sertifikat sama sekali, Tapi apresiasi. lewat skema apresiasi. Apresiasi tetap, tapi sertifikat tetap. Ya. Jadi sertifikat untuk pelatihannya sudah disyaratkan kemarin untuk prodi bahwa teman-teman yang mau mengambil IUM wajib, ada kata wajib. Kata wajib itu artinya apa? Wajib, harus ya. Harus mengikuti pelatihan begitu. Even kamu udah pernah melakukan kegiatan apapun, skema apresiasi dan sebagainya. Gitu ya. Oke? Oke, mana tadi suaranya? Oke ya. Oke, Pak. Ya. Oke, izin bertanya nih. Kebetulan saya di himpunan di pengabdian masyarakat bisa dijadikan nilai juga. Pengabdian masyarakat apa ya? Maksudnya di himpunan dia jadi tim pengabdian masyarakat gitu ya. Jadi panitia atau jadi ini enggak ya. Jadi harus melakukan kegiatan. Oke, melakukan kegiatan, ada sesuatu yang kamu kerjakan ya Agung ya. Misalkan Agung beraktivitas di sana, ada sertifikatnya, ada laporannya, nah itu boleh ya. Tapi kalau sebagai panitia doang tidak ngapa-ngapain ya nggak bisa gitu. Gitu aja. Oke, lagi yang lain? Ada Pak, pertanyaan? izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Tahun lalu itu saya pernah ngedevelop ini, Pak, kayak mobile app Posyandu gitu. Tujuannya sih untuk dilombakan di suatu kampus, Pak. Ya. Dan pertanyaan saya, apakah itu bisa dijadiin itu Pak apresiasi yang tadi, Pak? Enggak, itu kamu cuman buat aja kan, tapi kamu nggak langsung terapkan ke masyarakat itu ya, atau kamu lombakan kan belum ya? Udah, Pak. Jadi ini sih ada bukti masuk ke koran gitu, Pak. Oh iya, kalau udah ada seperti itu boleh nanti didaftarkan saja, nanti akan dicek oleh Kaprodi nanti ya. Baik, Pak. Ya, tapi saya bukan berarti iya boleh, tapi bukan berarti nanti diterima, tapi nanti Prodi akan ngecek ya. Iya, Pak. Gitu Saya ya. Oke. ada baiknya dicoba iya, dulu. Betul, dicoba dulu aja. Oke. Terima gitu kasih ya. sebelumnya, Pak. Iya. Oke, saya pernah bikin webinar, Pak. Webinar apa? Ayo. Pak, Nah, maaf, ini Pak. kalau aplikasi masukin ke Innovillage saja, betul kata Bu Ayu ya. Jadi kalau punya aplikasi coba masukin ke Innovillage lagi gitu ya. Cuman yang aplikasi yang tadi udah ya, udah pernah ya. Oke, udah nggak apa-apa. Nanti dimasukin saja ya. Semua ada laporan, ada foto-foto ya. Izin ini kegiatan. Kak, komentar. Ya, boleh. Boleh, Pak Nurik, gimana? Dimodifikasi aja Mas, masyarakat sasarnya berubah juga itu jadi hal yang baru. Oh iya, boleh tuh Rifki. Ya gitu ya. Siapa tadi? Rifki, bukan? Tadi siapa ya tadi? Itu ya, jadi boleh kalau mau dimasukin ke Innovillage, boleh diubah sedikit ya, Mas ya. Masyarakat betul, sasarnya. karena masyarakat sasarnya kalau bisa di luar Pulau Jawa gitu ya. Gitu ya. Teman yang tinggal di luar Pulau Jawa itu jadi bisa dapat double uang ini ya. Betul. Ya. Kalau menang itu bisa dapat double uang ya. Oke, udah dapat SKS tambahan lagi ya, nggak hanya IUM ya. Tidak hanya IUM, tidak hanya apresiasi IUM aja, tapi apresiasi MKPM lain ya. Oke, gitu ya. Tadi siapa tadi? Tadi siapa ya yang bikin web tadi? Namanya siapa? Saya lupa. Tadi siapa? Fauzi ya, Fauzi Zulfikar ya. Tepatnya mobile apps, Pak. Iya, tadi mobile apps. Boleh. Jadi maksud Pak Nurik tuh gini, kalau sudah pernah buat ya Fauzi bisa tambahkan lagi, misalnya sudah boleh ikut Innovillage lagi, tapi tadi masyarakat sasarnya tuh sedikit dimodif apps-nya misalkan, nah itu bisa tambahan supaya dapat MKPM lagi. Jadi kasihan gitu ya, kasihan cuma kalau hanya tadi apresiasinya cuma IUM doang gitu. Gitu ya. Iya Pak, kemarin kan dipakainya sama kampus lain sih Pak. Saya ngerjain buat kampus lain gitu. Nah itu. Di IUM, ya kalau bisa betul. Ya Pak. Nah ya, Pak. Ya Pak Nurul Ihsan nih, Fauzi langsung nih di WA nih. Ya, batur nuhun. Ya, sami-sami. Oke, berikutnya. Permisi Pak, apakah Innovillage ada aturan mengenai tim? Pak Nurik? Tidak ada Mas. Tapi disarankan kolaborasi ya. Kalau opportunity-nya pengen diterima tinggi,
kolaborasi sama fakultas lain, tapi kalau sulit seadanya aja timnya dari kita gitu. Kita submit. Minimal 1 mahasiswa 1 dosen ya, harus ada dosen pembimbing, maksimal 3 orang. Maksimal 3 orang kelompok. 3 orang ya. Kalau Masuk dosen. Sama dosennya 4 berarti. Oh oke, berarti anggotanya 3 ya, sama kayak tadi Bu Ayu ya, Kedereka ya, berarti 3. Jadi ada 3 anggota ya. Salah satu anggota ketuanya juga masuk di situ, gitu ya. Jadi untuk InnoVillage ada 3 orang, gitu ya. Dan 1 dosen pembimbing, jadi ada 4. Oke. Saya pernah bikin webinar ya, boleh ya Agung ya, coba di submit saja di skema apresiasi. Saya nggak tahu apakah nanti diterima atau tidak ya. Oke. Oke, ya. Oke. Izin bertanya Pak, kegiatan CSL yang kami lakukan kemarin tidak ada perubahan laporan kegiatan tertulisnya. Apakah kami harus membuat? Yes, ya perlu membuat. Karena ujung-ujungnya akan diminta laporan akhirnya, laporan kegiatannya, ada foto-fotonya gitu ya. Itu disesuaikan dengan format ini ya, format laporan akhir IUM ini. Gitu ya. CSL meskipun CSL kegiatannya itu adalah kalian langsung ke tempat, harusnya kalian ada bukti-buktinya. Nah, harus nyiapin foto-fotonya harusnya kemarin ya, selfie-selfie ya. Oke, gitu ya Panji ya. Berikutnya Jane. Permisi Pak, izin bertanya, untuk kegiatan Kedereka syaratnya adalah domisili sama. Jika ingin mengikuti tetapi anggota berasal dari domisili yang berbeda, apakah bisa? Sedangkan pelatihan juga online. Untuk Kedereka apakah bisa masuk skema apresiasi? Bu Ayu gimana? Udah deh, udah balas Bu Ayu ya. Oke, harus sama ya. Oke, domisilinya harus sama. Permisi Pak, mau tanya yang maksud luaran khusus. Waduh. Luaran khusus tadi ya wajib kelompok yang tidak mengikuti Kedereka ya wajib membuat aplikasi web atau mobile. Kenapa? Karena web atau mobile yang sudah itu sudah kita melakukan pelatihan ya ke teman-teman ya. Jadi teman-teman harus membuat seperti itu. Itu khusus untuk semester ini ya. Oke, dan mungkin jadi semester depan juga sama gitu ya. Karena akan diberikan pelatihan juga. Oke, itu wajibnya ya. Oke, Fahrul ya. Oke, siapa lagi nih? Pak, saya mau tanya, kan tadi disebutkan kalau wajib ada sertifikat, sedangkan untuk pengajuan sertifikat mobile itu deadline-nya sudah lewat. Ya, dicoba saja ya. Dicoba saja sama seperti yang ada di website tersebut ya. Jadi di website untuk download itu di situ dijelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikat mobile. Oke ya, dicoba saja. Oke, Farah, ya Zahra, permisi Pak, izin bertanya untuk Kedereka, bagaimana penilaiannya ya Pak? Apakah ada pengurangan karena tidak membuat apps? Enggak, khusus untuk Kedereka itu tidak ya, tidak ada pengurangan ya. Sesuai nanti nilainya berdasarkan dari nilai pembimbing, gitu ya. Nah, karena ini ada khusus ini membantu teman-teman dosen prodi, maka prodi memberikan keringanan gitu ya Farah ya. Oke, berikutnya nggak ada lagi. Baik, ada lagi yang mau sampaikan? Siapa nih angkat tangan nih? Avatara ya, boleh Avatara. Saya pernah ngajar Avatara kayaknya ya. Halo Avatara. Siapa nih? Aftara ya, Aftara. Halo. Iya Pak, tadi saya udah tanya melalui chat Pak yang tentang ini Pak, pengajuan sertifikat mobile. Nah pertanyaan saya itu berarti nggak boleh diganti ini ya Pak, sertifikat pelatihan dari eksternal gitu ya Pak? Sertifikat pelatihan dari eksternal? Maksudnya kan saya waktu itu pernah ikut course decoding gitu, itu sertifikatnya itu nggak bisa berlaku ya Pak? Boleh, dimasukin saja dulu. Gitu ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, asalkan app sama mobile ya, web atau mobile ya, bukan sertifikat pelatihan menari ya. Oke, ya. Iya, jadi sertifikatnya kan saya kan belum mengikuti yang mobile Pak. Nah, sertifikat saya yang ada sekarang kan yang website yang kemarin. Nah, kalau di coding itu saya fundamental back end gitu Pak. Oh ada ya, oke, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa ya? Ya. Udah. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Permisi Pak, apakah masa wajib bikin kelompok dan wajib InnoVillage? Aduh. Bikin kelompok wajib ya. Kalau InnoVillage itu saya bilang nggak wajib. Tapi kalau kalian mau sekalian menyelam sambil minum air ya, sekalian tadi supaya dapat 1 mata kuliah atau 2 mata kuliah pilihan, boleh ikut aja.
Kalau InnoVillage saya nggak wajibin ya. Tapi teman-teman boleh sebagai alternatif ya, sebagai alternatif menyelam sambil minum air gitu ya. Artinya teman ikut ini dapat 2 mata kuliah pilihan ya, masing-masing 3 SKS, berarti 6 SKS. Itu kalau lolos ya. Kalau nggak lolos, teman-teman masih dapat 1 ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau Firda sama ya, Firda ya, harus mengikuti apa yang ada di website itu ya, Firda ya. Meskipun Firda ada alasannya sudah ikut bla bla bla, nggak absen, intinya adalah yang tidak bisa mengikuti full tanggal pelatihan tanggal 10, tanggal 11, teman-teman ada syaratnya. Syaratnya ada di sana gitu ya. Ada di website tersebut ya. Oke. Nggak perlu nunjukin bukti saya juga hadir kok, ada screenshot, nggak perlu buktiin, pokoknya buktinya adalah dengan dengan memenuhi persyaratan yang ada di website itu ya, gitu ya. Lagi yang lain ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi nggak untuk IUM ini? Untuk timeline nanti saya akan update ya, tanggal-tanggal penting ini, tanggal-tanggal penting akan saya update untuk kemudian teman-teman gunakan sebagai panduan untuk menyelesaikan kegiatan ini, gitu ya. Oke, untuk yang reguler ya, selain teman-teman yang mengikuti InnoVillage dan Kedareka. Untuk Kedareka sendiri, nanti teman-teman boleh langsung ke Pak Dawamnya atau ke Bu Ayunya terkait dosen pembimbing ya. Nanti dosen pembimbing khusus untuk Kedareka akan didapat di sana. Begitu juga untuk yang InnoVillage, kalau teman-teman nanti kesulitan ada pembimbing, boleh nanti ke Pak Nurul Ihsan atau ke saya. Gitu ya. Dan nanti kalau yang ikutan InnoVillage nanti silakan diisi di kolom itu ya, gitu ya. Oke, iya ikutan InnoVillage. Atau Kedareka juga nanti diikutkan tulisan iya Kedareka, gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Permisi Pak, untuk kelompok IUM kan awalnya 6 orang, sedangkan InnoVillage yang maksimal 3 orang, berarti untuk kelompoknya harusnya terpisah ya? Boleh, ya boleh. Kan kalau IUM itu maksimal ya, maksimal 6 orang. Berarti boleh 3 juga boleh gitu. Ya. Kalau seandainya ini sekarang sudah bikin nih 6 orang, tapi pengen bikin masukkan ke InnoVillage, boleh. Teman-teman dibagi 2 aja supaya nanti kelompoknya jadi banyak gitu ya. Oke, Jerry Cahyo. Permisi Pak, tadi mau memastikan buat yang sertifikat mobile apps yang training itu kan buat hari kedua nggak bisa hadir. Itu berarti saya harus bikin sesuai syarat yang ada di website itu ya Pak? Ya, betul Jerry. Bikin website menampilkan yang ada namanya sendiri di produknya gitu. Betul Jerry. Terus hasilnya itu dikirim di email ada email di situ. Ya. Nah, kan tenggat waktunya udah sampai 15 September, Pak. Ya. Itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, di-submit saja dulu. Oh, baik, Pak. Ya. Terima kasih. Submit saja, Jerry ya. Oke, sama-sama. Ditya Talah. Pak, saya memastikan lagi, tapi bukan yang mobile, Pak. Kalau yang web, itu juga sama kayak yang mobile tadi, Pak. Karena saya yang web, untuk yang pelatihan web, itu sama boleh. kayak pelatihan. Sama. Kalau misalnya saya nggak waktu itu kan saya berhalangan hadir ya Pak, karena ada sebab tertentu gitu. Nah, yang apa? Mobile atau yang? Dua-duanya Pak. Saya kebetulan lagi berhalangan. Ya, jadi gini, kalau tidak ikut yang web, begitu ya. Jadi saya kasih kelonggaran nih ya, kelonggaran. Teman-teman kalau hanya ikut web saja atau mobile saja boleh, gitu. Nanti sertifikatnya salah satu boleh dikirim. Tapi kalau teman-teman ingin mendapatkan tambahan sertifikat mobile, boleh teman-teman melengkapi syarat-syaratnya itu yang ada di web itu. Kalau teman-teman tidak ikut dua-duanya, ya mau nggak mau teman-teman harus mendapatkan yang sertifikat mobile, gitu ya. Dan itu berarti saya hanya ikut mobile saja. Oh iya, mobile saja ya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Maaf Pak, kalau untuk misal saya punya sertifikat web dari luar, boleh. Itu saya bisa boleh Pak? Boleh, ya boleh. Oke. Oh iya. Ya. Baik Pak, makasih Pak. Pak, tanya lagi Pak. Pembuatan aplikasi mobile itu terserah mau gimana pun asal jadi aja Pak. Iya, maksudnya ini buat yang mana nih? Kalau yang InnoVillage nggak asal bukan. jadi.
Iya, yang mobile app buat Oh, sertifikat yang pelatihan syarat ya. untuk ini. Iya, betul. Pelatihannya nanti diganti aja gambarnya gambar foto kamu ya yang terganteng ya. Terus nanti dikasih nama produknya itu Jerry gitu. Gitu ya, Jerry ya. Tadi Jerry nanya. Husen, Pak. Oh, Husen. Gitu ya, Husen ya. Oke, Pak. Gitu Makasih, Pak. ya. Ya, sama-sama. Lagi yang lain? Lagi yang lain? Bapak permisi mau tanya. Ya, boleh. Untuk kalau misalkan kita pernah ikut pengabdian masyarakat sama salah satu dosen, itu bisa termasuk juga nggak, Pak? Bisa. Ya, nanti Tapi, tinggal gimana? Cuman ada SK-nya aja gitu. Nanti SK-nya sama laporannya dibuat. Oh, oke. Kamu ngapain aja kayaknya sama seperti di laporan akhir ini. Gitu Oh, ya. berarti formatnya sama kayak laporan akhir aja ya, Pak? Betul. Nanti kamu minta aja laporan ke dosennya itu gitu. Nanti supaya kamu tinggal dimodif-modif lah. Gitu ya, disesuaikan dengan di sini. Berarti nggak perlu pakai sertifikatnya itu kan, Pak? Sertifikat apa? Kan tadi kan ada tuh Bapak nyebut katanya harus menyertakan sertifikat juga gitu. Sertifikat mobile pelatihan ya, pelatihan web itu sertifikat itu untuk apa? Untuk nilainya disubmit. Ya, kalau misalkan kamu tidak menyertakan itu dan kamu ada nilai, itu berarti kamu nggak akan disubmit nilainya. Oke ya. Jadi skema apresiasi itu apa? Skema apresiasi itu mendapatkan nilai. Nilainya adalah misalkan nilainya A gitu ya. Tanpa kamu ikut kegiatan lain kelompok-kelompok gitu. Tapi tetap kamu wajib mengikuti pelatihan itu untuk nilainya bisa ada di Igrasias. Kalau tidak ikut pelatihan itu, maka meskipun kamu dapat nilai A++ gitu ya, nggak akan saya submit nilainya di Igrasias gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, oke sama-sama Dinda. Oke ya. Itu bedanya ya. Jadi sertifikat pelatihan untuk tadi sudah diwajibkan oleh prodi dari jauh-jauh hari begitu ya. Dan itu untuk nilainya disubmit di Grasias. Ya. Kalau untuk dapat nilainya ya tinggal leyeh-leyeh ya ikutin tadi. Ikutin beberapa skema apresiasi dan sebagainya gitu ya. Atau sudah pernah ikut kegiatan itu mau diklaim boleh gitu ya. Maaf baru join kalau waktu itu belum sempat ikut webinar. Nah, waduh ini saya ngulang-ngulang lagi ya. Nabil, buka lagi webnya ya, web yang untuk sertifikat tadi ya. Silakan di situ ambil aja salah satunya itu adalah mobile ya. Untuk dapat sertifikat mobile apa yang harus kamu lakukan ada di situ ya. Gitu. Oke, lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi? Oke, ada pertanyaan lagi kah? Oke, aman? Aman semua? Aman ya? Oke, mulai pusing ya? Oke. Aman? Ada pertanyaan lagi kah? Tidak? Oke, Pak, cara ngajuin ulangnya gimana ya? Ngajuin ulang apa ya nih? Atirah, ngajuin ulang apa? Sertifikat apa? Mohon maaf nih saya nggak bisa baca pikiran kamu. Sertifikat apa maksudnya? Oh, mobile dev. Ya itu tuh di atasnya itu ada Keanova tuh, Keanova Mahendra sudah memberikan link. Ada di situ dibaca ya. Oke, belajar membaca ya. Oke. Ada dibaca tuh bagian-bagian bawah ya, teman-teman baca dulu ya. Pelan-pelan bacanya ya, nggak usah buru-buru, pelan-pelan bacanya. Nanti ada di belakang. Gitu, Atira. Oke. Jadi pertanyaan untuk laporan skema apresiasi harus dicantumkan sebelum tanggal 26, tidak ya. Jadi untuk skema apresiasi kalian bisa laporkan saja dulu apa yang ada gitu ya, laporan ini atau yang paling urgent itu adalah kalau ada sertifikat atau ada foto-foto kegiatan atau website kegiatan gitu ya, atau ada nama kamu lah di situ gitu ya. Itu yang paling urgent. Kalau laporan boleh nanti disusulkan di laporan akhir, boleh gitu ya. Oke, ya makasih Bu Ayu. Ya, baik lagi, ada lagi? Pak, ya. Kalau skema apresiasi itu hasilnya itu sama nggak sih kayak ikut InnoVillage sekarang? Soalnya tahun kemarin kan saya ikut InnoVillage dan kan skema apresiasinya itu cuma buat nilai doang atau sama dapat mata kuliah pilihan juga Pak? Atau Nggak, cuma nilai doang? aja. Kalau yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Oke Pak, makasih gitu. Pak. Ya, sama-sama.
Pak ingin memastikan, Mbak. Ya. Untuk yang sudah ikut webinar tapi tidak dapat sertifikat, jadinya itu sesuai saja atau mengontak Bapak, Pak? Maksudnya tidak Kan sudah ikut webinar nih. Sudah ikut webinar, tapi sudah ikut webinar. Sudah semuanya 3 sama 2 itu. Terus tidak dapat sertifikat, itu bagaimana? Kenapa nggak dapat sertifikat? Harusnya ada sertifikatnya. Kamu nggak yang webinar presensi. nggak ada, Pak. Yang web nggak ada, Pak. Ada oh, yang web itu nggak ada, sudah. tapi yang mobile ada. Iya. Yang mobile ada. Mobile ada. Oh ya udah, pakai mobile aja. Salah satu Berarti dipakai. salah satu ya, baik, Pak. Oke. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak, maaf, saya kemarin yang waktu mobile kemarin cuman nggak ada sertifikatnya. Maksudnya apa nih? Yang waktu mobile ya tadi ada syaratnya di situ ya. Kalau mau sertifikat mobile, teman-teman ikutin, ada syaratnya di situ. Oke ya. Ada di situ. Caranya gimana untuk dapat sertifikat? Even teman-teman nggak ikutan ya, teman-teman nggak ikutan dari tanggal 10, tanggal 11 itu teman-teman nggak ikut sama sekali, nggak apa-apa, bisa tetap dapat sertifikat mobile. Caranya apa? Baca, ada di situ ya. Baca ya, ada di ini mobile. Ya. Maaf Pak, saya tuh izin Agung. Ya. Saya tuh kemarin tuh ikut Pak webinar tuh waktu pas yang mobile. Cuma waktu pas saya cari sertifikatnya tuh nggak ada Pak di situnya. Oke, nanti dicek aja ya, dicek aja. Nah, gini aja, nanti di grup itu ikut plus atau di daftar hadirnya ada nggak? Di daftar hadir saya absen, terus yang cuman saya tuh kan yang apa sih? Yang di awal itu kan sempat telat Pak. Yang saya enggak, daftar hadirnya ada nggak? Di daftar hadir ada nggak? Ada Pak. Di list daftar hadirnya ada nggak? Di list daftar hadir yang ada di link tersebut. Oh, kurang tahu sih Pak, belum ngecek. Oh, dicek. Kalau nggak ada, berarti kamu harus tadi mengikuti itu, mengikuti syarat tadi. Ya, gitu Agung ya. Oke, yang bertanya walaupun ini di website Tenggat Susulan ini, apakah masih bisa? Dicoba saja. Oke ya, Gerin ya. Tadi sudah saya sampaikan, Gerin. Ini baru gabung atau apa gimana nih, Gerin? Ya. Ada tenggat waktunya kan sebenarnya ya di situ ya. Kirim saja. Saya sudah kasih waktu. Ya. Saya kasih extend lah ya sampai kapan? Maunya kapan? Besok ya, sampai besok boleh. Ya. Saya barusan ngecek, ternyata ada Pak saya di daftar hadirnya. Oh ya udah. Terus sertifikatnya ada nggak? Nggak ada Pak waktu saya cek. Di mana? Yang web atau yang? Di yang web. Yang web. Mobile. Yang mobile. Coba dicek lagi ya, nanti di PM saya ya nama lengkapnya ya. Sama di sertifikat di listnya itu ada nggak gitu. Oke, baik Pak. Oke. Baik, yang lain? Pak. Ya. Untuk UM kan hasilnya sama dengan Innovates itu sebenarnya sama ya Pak, proposal dan aplikasi juga ya Pak. Yang mana gimana? Untuk tugasnya IUM sama tugas di Innovates itu kan proposal dan aplikasi Pak. Ya. Tapi kan untuk Innovates kan cuma bisa 3 orang Pak. Ya betul. Nah seandainya nanti yang di Innovates saya submit juga di UM karena saya berenam, boleh nggak ya Pak? Yang berenam. Jadi gini, karena teman saya itu ada yang nggak pengen ikutan InnoVillage Pak, tapi karena kami udah sekelompok dari awal, jadi kalau seandainya itu disubmit lagi untuk UM, kira-kira gimana Pak? Boleh, tapi asal nanti dikasih tahu yang mana aja yang ikut InnoVillage, yang mana aja yang enggak. Nanti yang nggak ikut InnoVillage, dia hanya cuma dapat IUM. Kalau ya ikut kalau yang ikut InnoVillage nanti dapat 1 mata kuliah tambahan kalau tidak lolos gitu ya. Tapi kalau lolos dapat 2 mata kuliah pilihan gitu ya. Oke, berarti nanti yang disubmit untuk IUM dan InnoVillage-nya identik, tapi yang UM-nya buat boleh, gitu ya, Pak? Boleh. Nah, boleh. Kalau di IUM-nya di kelompoknya boleh nanti 6, tapi nanti bilang aja ya gitu ya. Tapi nanti dikasih aja note di situ. Dikurung namanya itu dikurung InnoVillage, kurung InnoVillage, kurung InnoVillage gitu. Gitu ya, dikasih aja. Ya, sama-sama. Yang lain ada lagi pertanyaan? Ini apakah harus 2? Aduh, tadi saya sudah bilang salah satu ya. Ini mic saya ke-mute atau gimana? Salah satu ya, Dika Galang ya, salah satu. Oke. Salah satu ya, Dika Galang ya. Oke, lagi ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Aman?
Ya, boleh. Saya kemarin ikutan acara yang community service learning. Cuma acaranya itu nggak ada hubungan sama IS-nya, gimana Pak? Tidak ada hubungan dengan informatika, maksudnya nggak ada buat website ataupun mobile apps gitu. Dimasukkan saja dulu ya, nanti akan dievaluasi oleh Kaprodi gitu. Ya misalkan kamu nyapu-nyapu gitu kan ya, misalkan nggak apa-apa, tulis aja dulu di situ skema apresiasi. Tadi yang ISC apa tadi? ISC gitu. Ya, dimasukkan saja ya, sesuai dengan apa yang kamu kerjakan, ngapain gitu, kamu deskripsikan lengkap lah gitu ya. Oke, ada lagi? Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke. Ada lagi? Oke, ada lagi? Tidak? Aman? Oh, satu lagi nih, ada nih. Pak Ijim tanya, kalau untuk nge-submit sertifikat itu, kan salah satunya nge-submit di mana itu? Maksudnya apa ya? Maksudnya apa nih? Dimas, ada Dimas nggak? Halo Dimas. Ngomong aja Dimas. Submit itu Pak, submit sertifikatnya di mana Pak? Sudah baca webnya belum? Udah baca webnya belum? Oh, maksudnya sertifikatnya. Nanti sabar nanti saya akan infokan di grup ya. Kamu simpan aja dulu sertifikatnya ya. Sertifikatnya disimpan dulu ya, sama-sama disimpan dulu, nanti saya akan infokan di mana posisi submitnya. Santai saja. Pak Punten mau tanya lagi ya. Maaf kalau sudah ditanyain, udah sedang ikut Abdimas bersama tim dosen. Oh ya, tadi kalau sudah pernah ikut Abdimas dengan tim dosen, boleh teman-teman masukkan ke dalam skema apresiasi ya, Nia ya. Oke, dia Nia Madu nih ya. Oke Pak. Ya, lagi yang lain? Pak, maaf Pak, mau tanya Pak. Ya, boleh. Kan tadi luaran IUM tadi itu adalah apps atau enggak web gitu ya Pak ya? Ya. Nah itu minimal jadi web app atau kayak gitunya tuh kayak gimana ya Pak? Apa sekedar prototype atau udah harus sampai bisa diimplementasikan ke masyarakat atau gimana Pak? Oke, sebenarnya kalau bisa kan tadi sampai implementasi ya. Tapi saya masih kasih keinginan sampai di prototipe boleh. Tapi ada sosialisasinya ya teman-teman ya. Ada sosialisasinya. Jadi misalkan begini, teman-teman bikin tadi prototipe mengenai, bikin apps mengenai pengumpulan sampah plastik misalkan gitu ya. Nah nanti ada sosialisasi kemana, ke masyarakat apa gitu ya, masyarakat masyarakat apa ya? Sebentar ya. Misalkan masyarakat masyarakat daerah tertentu gitu ya. Nah, teman-teman, atau di RT RW boleh misalkan ya. Di RT RW gitu atau di tempat mana lah gitu ya. Itu sosialisasi mengenai apps itu gitu. Ini akan diberikan apps ini ya. Jadi nanti ada kuesioner gitu ya yang mereka akan isi gitu ya menurut bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian di situ, apps-nya seperti apa gitu ya. Apakah akan berguna untuk mereka kayak gitu-gitu. Oh, jadi malah nanti bisa aja jadi kayak penyuluhannya itu semacam proposal mungkin ya Pak ya, ke masyarakat betul. Gitu. Iya, setuju gitu, seperti itu ya. Oke Pak, siap. Ya, kasih banyak Pak. Sama-sama. Oke, seperti itu tadi ya. Jadi kalau prototipe juga nggak masalah sebenarnya ya. Jadi yang pasti teman-teman ada sosialisasinya juga nanti di akhir. Saya mau bikin web ini loh gitu ya. Menurut kalian seperti apa? Jadi teman-teman nanti bisa dapat data ya. Data itu teman-teman bisa buatkan dalam satu laporan gitu ya. Oke. Syukur-syukur nanti webnya itu bagus. Kalau misalkan teman-teman sasarannya adalah pemerintah bisa teman-teman nanti bisa didanai gitu ya. Nah ini kayak gini. Nah cuman dananya belum ada misalkan gitu ya. Siapa tahu kalau mereka didanai kan bagus gitu ya. Gitu. Oke, ada lagi?
Permisi. Ya. Boleh lihat slide yang proposalnya? Bentar ya. Sebentar ya, sebentar. Saya lagi edit. Bentar aja. Oke. Proposal ya tadi ya slide-nya. Udah saya share belum nih? Proposal ya, proposal. Ini dia. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, nanti saya akan kasih ya slide ini saya akan kasih, lalu format laporannya juga ada di juga ada di panduan, nanti saya juga akan share panduannya ya, santai saja ya. Oke, ada lagi nggak? Udah jam 11.49 nih teman-teman. Sudah ya rasanya ya, cukup. Nanti kalau masih ada pertanyaan dan sebagainya, nanti kita diskusi lagi di grup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, atas partisipasinya dalam sosialisasi ini. Semoga teman-teman kegiatan ini berhasil gitu ya, teman-teman. Dan saya sudah buka tadi peluang untuk teman-teman sambil menyelam sambil minum air gitu ya. Jadi teman-teman melakukan kegiatan ini sekali teman-teman bisa dapatkan SKS yang lain gitu ya. Itu jadi kesempatan gitu ya. Dan di sini juga teman-teman buat belajar juga ya, seperti apa sih nanti ketika teman-teman nanti tugas akhir seperti itu ya. Event ini berkelompok gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih banyak apa yang sudah saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat diterima gitu ya. Dan teman-teman dapat segera untuk mengerjakan ini. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat siang ya. Selamat siang, selamat beristirahat. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Ya.